Baik, hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang kontrol audit dan sistem informasi. Nah, ini daftar anggota kami, ada Vandika sebagai ketua kelompok, Aldo Lotandes, Darren Julian Ramli, dan Markusen sebagai anggota. Langsung saja dimulai dengan audit TI. Audit TI adalah proses pemeriksaan dan evaluasi terhadap teknologi informasi, operasi, dan kontrol dalam suatu organisasi. Tujuan utama audit TI adalah untuk memastikan pengendalian TI melindungi aset, menjaga integritas data, dan selaras dengan tujuan bisnis secara keseluruhan. Audit TI menurut ISACA, audit TI itu adalah sebuah pemeriksaan formal dan independen terhadap sistem TI organisasi. Fokus pada kepatuhan terhadap standar, efektivitas sistem, dan keamanan data. Audit dilakukan oleh auditor profesional untuk memastikan objektivitas. Selanjutnya, untuk proses audit TI. Dalam proses audit TI, terdapat 8 proses. Yang pertama adalah risk assessment. Ini adalah proses di mana dilakukannya identifikasi dan evaluasi resiko yang berpotensi mempengaruhi proses audit. Yang kedua yaitu audit plan. Ini adalah proses menyusun rencana audit berdasarkan resiko, ruang lingkup dalam hal internal ataupun eksternal, dan metode yang akan digunakan nantinya. Kemudian yang ketiga, preliminary review. Pada fase ini, auditor harus memperoleh dan meninjau informasi tingkat ringkasan serta mengevaluasi kaitannya dengan tujuan dari audit. Tujuannya untuk memperoleh pemahaman tentang lingkungan TI. Yang keempat, desain audit prosedur. Pada fase ini, auditor harus menyiapkan program audit untuk area yang nantinya akan diaudit, memilih tujuan kontrol yang sesuai untuk setiap area, dan mengidentifikasi prosedur atau aktivitas yang diperlukan untuk menilai tujuan tersebut. Untuk yang kelima, tes kontrol. Pada tahap ini, auditor TI menjalankan beberapa prosedur untuk menguji kontrol, proses, dan potensi resiko yang terlihat. Prosedur audit ini dapat mencakup pemeriksaan bukti dokumenter. Yang keenam, ada substantive testing. Pada fase ini, jika kontrol dianggap kurang efektif, maka pengujian substantif mungkin diperlukan demi menentukan apakah terdapat masalah material pada informasi keuangan. Yang ketujuh, yaitu dokumen result. Pada fase ini, proses audit melibatkan dokumentasi. Hasil dari pekerjaan telah dilakukan, serta pelaporan temuan. Hasil audit harus mencakup deskripsi temuan audit, kesimpulan, dan rekomendasi. Dan yang terakhir, yaitu communication. Fase terakhir ini adalah nilai dari suatu audit yang sangat bergantung pada seberapa efisien dan efektif hasilnya yang dikomunikasikan. Setelah pengujian audit selesai, disarankan temuan yang diidentifikasi didiskusikan dengan manajemen TI untuk mendapatkan kesepakatan mereka dan memulai tindakan korektif yang diperlukan. Untuk bagian ini akan saya lempar kepada Vandika. Alat alat dalam audit TI. Terdapat 5 alat yang biasanya digunakan dalam audit TI, yaitu 1. Alat produktivitas audit. Alat produktivitas audit ini membantu mengotomatisasi tugas-tugas administratif seperti perencanaan, pelacakan audit, dan dokumentasi. Perangkat lunak seperti spreadsheet, basis data, dan manajemen proyek mempermudah penyusunan jadwal audit, anggaran, serta pelacakan kemajuan audit. Integrasi alat ini memungkinkan sinkronisasi dan efisiensi, menghemat waktu auditor, serta memastikan konsistensi dalam proses audit. 2. Teknik audit berbantuan komputer atau CATS. Memungkinkan auditor untuk menganalisis data secara otomatis dan memverifikasi kontrol aplikasi. Contohnya itu seperti Microsoft Access, Microsoft Excel,
ACL atau Audit Common Language, dan SAP Audit Management. Alat-alat ini membantu dalam pengambilan sampel data, validasi perhitungan, analisis umur data, serta pembuatan laporan audit. Yang ketiga, kertas kerja elektronik atau EWP. EWP ini memberikan pendekatan terstruktur untuk mendokumentasikan dan meninjau pekerjaan audit. Alat ini juga mendukung integrasi dokumen elektronik seperti email dan gambar digital ke dalam kertas kerja audit. Selain itu, EWP memungkinkan akses jarak jauh untuk manajemen audit, sehingga mereka dapat meninjau kemajuan secara real-time. Yang keempat, Group WAR adalah perangkat lunak kolaboratif yang memungkinkan tim audit berbagi data, berkomunikasi, dan bekerja secara efisien. Alat ini menciptakan lingkungan kerja kolaboratif yang mendukung fungsi audit berbasis tim, termasuk manajemen tenaga kerja jarak jauh dan integrasi informasi audit secara otomatis. Yang kelima, forensik komputer. Alat forensik komputer ini digunakan untuk menganalisis materi berbasis komputer. Contohnya adalah ENCASE yang memungkinkan pemeriksaan file termasuk file yang dihapus dengan pendekatan non-invasif. Alat ini juga sering digunakan dalam investigasi keamanan dan audit forensik. Teknik dalam audit TI. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan, seperti pengambilan sampel. Auditor itu menggunakan dua pendekatan pengambilan sampel, yaitu sampel pertimbangan berdasarkan pengalaman auditor untuk memilih sampel tertentu. Sampel statistik menggunakan teori probabilitas untuk memilih sampel acak dan mengevaluasi resiko. Teknik ini juga sering digunakan untuk pengambilan sampel atribut dan variabel. Yang kedua, analisis data dan data analytics atau DA. Analisis data ini melibatkan pengujian terhadap data mentah untuk menarik kesimpulan relevan. Teknik seperti histogram, pemodelan, dan analisis komparatif digunakan untuk mengevaluasi distribusi data serta kewajaran pola keuangan atau operasional. Audit melalui komputer. Pendekatan ini melibatkan teknik seperti data pengujian, simulasi paralel, modul audit tertanam, dan penandaan transaksi untuk mengevaluasi aplikasi dan kontrol yang terkait. Teknik ini memungkinkan auditor menguji respons sistem terhadap berbagai skenario dan mengidentifikasi anomali. Yang keempat, kontrol input, pemrosesan, dan output. Auditor memastikan validitas, akurasi, dan kelengkapan data melalui pengendalian input, proses, dan output. Contohnya termasuk validasi data yang dimasukkan ke sistem, pencocokan data antar sistem, dan rekonsiliasi data laporan. Yang kelima, teknik data mining. Penambangan data membantu auditor mengidentifikasi pola atau tren tersembunyi dari data dalam jumlah besar. Teknik ini memanfaatkan perangkat lunak canggih untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Ini selanjutnya saya lempar ke Marco. Framework tata kelola dan strategi TI. Framework tata kelola rencana strategi teknologi informasi (RSTI) merupakan sebuah pedoman penting bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan di era digital. Framework tersebut membantu organisasi dalam menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis yang terstruktur dan berkelanjutan. Ada juga beberapa contoh framework tata kelola TI yang bisa dimanfaatkan
antara lain seperti ITIL, ISO 20000, dan COBIT. Terdapat juga beberapa manfaat dari framework tata kelola TI, yaitu meningkatkan pemanfaatan sumber daya, mendorong efisiensi proses bisnis dengan mengeliminasi proses yang redundan, meningkatkan reliabilitas dan ketersediaan layanan TI, mempersingkat waktu respon TI. Terdapat 5 elemen kunci dalam strategi TI, yaitu yang pertama, visi misi organisasi, menetapkan arah secara jelas terhadap suatu organisasi. Yang kedua, analisis lingkungan internal dan eksternal, yaitu mampu memahami peluang adalah langkah untuk mengevaluasi kondisi perusahaan di masa depan. Yang ketiga, tujuan dan sasaran terukur, mampu menetapkan tujuan dan sasaran yang terukur. Yang keempat, strategi, implementasi, dan rencana tindakan, yaitu mampu merancang strategi TI yang terintegrasi dengan strategi bisnis yang lebih luas. Dan yang terakhir, evaluasi dan pengukuran kinerja, mampu secara teratur memantau progres implementasi rencana, mengukur kinerja terhadap tujuan yang diterapkan dan evaluasi. Ini akan saya lempar ke Aldo. Oke, standar manajemen proyek. Standar manajemen proyek mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi, menetapkan, mengkoordinasikan, dan memantau aktivitas tugas dan sumber daya. Manajemen proyek menerapkan keterampilan, alat, teknik, dan pengetahuan untuk memulai, merencanakan, melaksanakan, mengelola, dan menyelesaikan proyek. Standar manajemen proyek yang dikembangkan oleh PMI mencakup pengetahuan tentang praktik inovatif dan canggih. Manajemen proyek menerapkan keterampilan, alat teknik, dan yang terpenting pengetahuan untuk memulai, merencanakan, melaksanakan, mengelola, dan menyelesaikan proyek dengan sukses. Pengetahuan biasanya adalah bentuk standar, panduan, dan metodologi. Standar manajemen proyek yang dikembangkan oleh PMI atau Badan Pengetahuan Manajemen Proyek (PMBOK) mencakup pengetahuan tentang praktik inovatif dan canggih dalam profesi manajemen proyek. Standar PMI memberikan pedoman, aturan, dan karakteristik yang diterima secara global untuk manajemen proyek, program, dan portofolio. 9 bidang pengetahuan manajemen proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen integrasi proyek. Proses ini mengkoordinasikan area lain untuk bekerja sama di seluruh proyek. Yang kedua, manajemen lingkup proyek. Digunakan untuk memastikan bahwa proyek mencakup semua persyaratan dan tidak ada persyaratan baru yang ditambahkan dengan cara yang dapat membahayakan proyek. Yang ketiga, manajemen waktu proyek. Proses yang membantu memastikan proyek selesai sesuai jadwal. Yang keempat, manajemen biaya proyek. Untuk memastikan proyek selesai sesuai anggaran. Yang kelima, manajemen mutu proyek. Memastikan bahwa proyek memenuhi persyaratan atau melakukan apa yang diharapkan untuk dilakukan. Yang keenam, manajemen sumber daya manusia proyek. Proses ini mengatur, mengembangkan, dan mengelola tim proyek. Yang ketujuh, manajemen komunikasi proyek. Proses ini menentukan informasi apa yang dibutuhkan, bagaimana informasi itu akan dikirim dan dikelola, dan bagaimana kinerja proyek akan dilaporkan. Yang ke-8, manajemen risiko proyek. Proses yang terlibat dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengendalikan risiko suatu proyek. Yang ke-9, manajemen pengadaan proyek. Proses ini digunakan untuk memperoleh bahan dan layanan yang dibutuhkan. Manajemen risiko proyek. Manajemen risiko proyek dalam audit TI merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan penggunaan TI dalam organisasi. Tujuan utamanya ialah untuk memastikan bahwa sistem TI mendukung tujuan bisnis dan terlindung dari ancaman yang dapat mengganggu operasional, integritas,
dan keamanan data. Standar manajemen risiko TI. Yang pertama, COVID, atau merupakan tata kelola dan kontrol internal. Yang kedua, ISO 27001 atau 27002, yang merupakan sistem manajemen keamanan informasi. Yang ketiga, NIST, yang merupakan panduan federal risiko TI. Yang keempat, ISACA, yang merupakan audit berbasis risiko. Yang kelima, ICPA dan IIA, merupakan evaluasi risiko dan kontrol internal. Tujuannya ialah melindungi sistem TI dari gangguan operasional, keamanan, dan mendukung tujuan bisnis. Komponen proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko menurut COSO. Yang pertama, lingkungan internal atau budaya organisasi terkait risiko. Yang kedua, menetapkan tujuan, yaitu untuk menentukan tujuan yang mendukung misi dan visi organisasi. Yang ketiga, identifikasi risiko, yaitu untuk menemukan risiko-risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan. Yang keempat, tanggapan risiko, menentukan tindakan, yaitu menghindari, mengurangi, dan mentransfer risiko. Yang kelima, aktivitas pengendalian, kebijakan dan prosedur untuk memastikan tanggapan risiko yang diterapkan. Yang keenam, pemantauan, mengevaluasi efektivitas keseluruhan proses manajemen risiko. Penilaian risiko meliputi hal berikut. Yang pertama, sistem characterization, atau mengetahui karakteristik sistem. Yang kedua, threat identifikasi, mengidentifikasi ancaman. Yang ketiga, vulnerability identification, menentukan kelemahan. Yang keempat, control analysis, mengevaluasi kontrol yang ada. Yang kelima, likelihood determination, menilai kemungkinan kejadian. Yang keenam, impact analysis, menilai dampak potensial. Yang ketujuh, risk level determination, menentukan tingkat risiko. Yang kedelapan, control recommendation, menyarankan pengendalian tambahan. Yang kesembilan, result documentation, atau mencatat hasil penilaian. Proses manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Analisis peristiwa yang dapat terjadi, baik dari sumber internal maupun eksternal. Identifikasi risiko dapat menggunakan audit, flowchart, atau kuesioner. Yang kedua, penilaian risiko. Menilai kemungkinan dan dampak yang terjadi. Itu dapat dikategorikan sebagai krisis, penting, dan tidak penting. Yang ketiga, respon terhadap risiko, yaitu untuk menghindari, mengurangi, mentransfer, atau menerima risiko, yang dapat diimplementasikan melalui kontrol, outsourcing, atau asuransi. Yang keempat, peran auditor TI, yaitu untuk mengevaluasi risiko dan kontrol. Asuransi TI. Asuransi TI memberikan tujuan yaitu untuk mentransfer risiko TI kepada pihak ketiga. Cakupannya ialah kerusakan perangkat keras, kehilangan data, atau cyber insurance. Asuransi TI itu memiliki jenis sebagai properti, gangguan bisnis, fidelity, cyber insurance. Perlindungan asuransi, yaitu kerusakan hardware, kehilangan data, tuntutan hukum atas pelanggaran keamanan. Peran auditor TI, yaitu untuk melakukan penilaian risiko dan efektivitas kontrol TI. Memberikan rekomendasi mitigasi, mengkomunikasi hasil audit secara jelas kepada manajemen, mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko. Untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh Marco. Kesimpulan, audit TI. Audit TI berfokus pada pemeriksaan dan evaluasi terhadap sistem teknologi informasi dalam organisasi untuk memastikan bahwa kontrol yang ada itu efektif dalam melindungi aset dan data, serta mendukung tujuan bisnis. Proses audit TI meliputi tahapan yang sistematis, mulai dari penilaian risiko, perencanaan audit, hingga komunikasi hasil audit kepada manajemen.
Alat dan teknik yang digunakan dalam audit TI seperti CAATS atau CATS, forensik komputer, dan groupware membantu auditor dalam menganalisis dan memverifikasi data dengan lebih efisien. Manajemen risiko TI adalah proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan teknologi informasi dalam organisasi. Proses manajemen risiko meliputi identifikasi risiko, penilaian, penentuan, tanggapan risiko, dan implementasi kontrol untuk memitigasi dampak dari risiko tersebut. Kerangka kerja yang digunakan dalam manajemen risiko TI seperti COBIT, ISO, IEC 27001, dan NIST membantu organisasi untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan operasional TI. Pentingnya integrasi audit TI dan manajemen risiko. Audit TI dan manajemen risiko harus berjalan secara bersamaan untuk memastikan bahwa pengendalian teknologi informasi dapat memitigasi potensi risiko yang ada dan mendukung pencapaian tujuan bisnis. Audit TI memberikan wawasan yang jelas tentang efektivitas kontrol yang ada, sedangkan manajemen risiko membantu organisasi dalam merencanakan strategi mitigasi untuk menghindari dampak dari ancaman yang memungkinkan terjadi. Peran strategis dalam organisasi. Kedua bidang audit, TI dan manajemen risiko berperan penting dalam mendukung keputusan strategis yang lebih baik, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan menjaga reputasi, serta keberlanjutan organisasi dalam menghadapi ancaman dan tantangan di dunia digital yang terus berkembang ini. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih.